Kita akan membaca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, katakan yes. Ya. Sudah ketemu belum? Mari kita katakan sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1, 2, 3. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jangan duduk dulu. Satu kali lagi kita bikin ya punya komitmen ya. Kalau saya berkata dosa, kita bilang no. Ya. Hidup kudus, yes. Itu semua. Amin. 1, 2, 3. Dosa, no. Hidup kudus, yes. Terima kasih, silakan duduk. Tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya. Firman Tuhan berkata gini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya. Jadi kesimpulannya, arti dari dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah dan perintah Allah. Pelanggaran terhadap hukum Allah dan perintah Allah, itulah dosa. Ya. Jadi jangan sembarang ngomong dosa. Ya. Dosanya pun kita sekarang sudah mengerti artinya dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Hukum Allah itu adalah firman ya, yang ada di dalam Injil keselamatan. Ini semua ada di sini. Hukum Allah semua ada di sini. Ketika kita melanggar firman Tuhan yang ada di sini Injil keselamatan, kita telah melakukan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Ya, yes. Ya, terima kasih. Setiap orang yang melanggar hukum-hukum Allah itu disebut adalah pelaku dosa. Ya. Jadi setiap kita berbuat dosa, kita adalah sebagai pelaku dosa. Saya yakin percaya kita semua yang hadir di sini tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Ya tidak? Ya. Betul apa betul? Baik kalau kata orang dunia ya. Dosa ada yang besar, ada yang kecil. Tapi di dalam kekristenan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa sama dengan Tuhan. Jangan bilang dosa besar, dosa kecil. Lantas ukurannya dosa besar apa? Ukuran dosa kecil itu apa? Ya. Lantas kalau saya melakukan dosa ibaratnya pencurian, termasuk dosa mana? Ya. Bukan saya cuma ngejinak orang, itu saya mana? Jadi ada ukurannya. Bagi orang yang percaya dosa itu semua sama, ukurannya sama. Di mata Tuhan itu tidak dikehendaki. Yaitu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya. Karena apa? Di dalam kekristenan cuma ada 4 ya. Dosa itu 1 benih dosa. Benih dosa pertama, benih dosa. 2 akar dosa. 3 dosa itu sendiri. Dan yang keempat baru belenggu dosa. Keterikatan pada dosa. Itu yang ada di dalam kepercayaan kita. Jadi ada dosa besar, dosa kecil, dosa bulat, dosa lonjang, tidak ada. Ya. Itu. Jadi dosa itu ada permula-mula benih dosa. Benih dosa ketika dibuahi akan menjadi akar dosa. Akar dosa ketika dibuahi akan menjadi dosa. Dan ketika dosa dibuahi terus melakukan dosa, itu menjadi keterikatan dosa, terbelenggu oleh dosa. Ini yang bahaya sekali, terbelenggu oleh dosa. Ini sangat bahaya sekali. Ya, jemaat Tuhan udah biasa. Pelayan-pelayan Tuhan banyak juga terbelenggu dengan dosa. Hamba-hamba Tuhan, pendeta banyak juga yang terbelenggu dengan dosa. Susah sekali melepaskan belenggu dosa. Enggak mudah. Karena dimulai dari dosa yang kecil, dibiarin semakin lama semakin besar, akhirnya keterikatan dengan dosa. Banyak dosa sekarang itu.
Ya, kalau saya bicara itu, sekarang orang banyak terbelenggu oleh dosa. Saya ambil satu contoh ya. Sekarang lagi musim judi online. Itu untuk keluar dari judi online susahnya setengah mati. Dia udah terbelenggu, dia udah terikat oleh dosa. Udah banyak bukti, udah banyak saksi. Kalau saya bersaksi, kemarin ada kejadian, ya, seorang polwan membakar suaminya. Pernah dengar? Polwan membakar suaminya yang polisi. Jabatan sama polisi, dibakar suaminya. Kenapa? Karena gaji yang ke-13, kan pegawai negeri sipil itu ada gaji yang ke-13. Iya. Dihabiskan untuk judi online. Tanpa sepengetahuan istri. Akhirnya ribut pertengkaran. Suaminya dibakar, ditambus kata orang ini ya, sampai gesel mungkin kalau bisa ya. Itu adalah salah satu contoh belenggu dosa. Kita nggak bisa menghindarinya. Orang yang berpangkat, segala siapapun tidak bisa menghindarinya. Karena dimulai dari apa? Mungkin saya tahu ya. Dia dulu mulainya apa? Sekedar main iseng-iseng, main game biasa. Main game biasa atau tiba-tiba sekarang kecil-kecilan. Akhirnya apa? Kerusakan semuanya. Rumah tangganya rusak, ya. Hubungannya rusak dengan keluarga, hubungannya juga rusak. Dengan anak istri bisa rusak, terutama keuangannya. Udah banyak bukti orang yang terlibat judi online, ya. Ini judi online, rumah habis. Ya. Dijual rumah habis. Ya itu, iblis itu kayaknya nggak mau jauh dari dia. Semakin nafsu. Intinya itu nagih, ketagihan kata orang. Biar dia nggak punya duit, dia bisa jual apapun juga. Karena apa? Dia udah menikah. Iblis itu. Jadi saya katakan di sini, jangan sekali-sekali dosa itu diabaikan. Dosa sekecil apapun, katakan tidak ada dosa. Yakin dan percaya. Ketika kita terikat dengan dosa yang kecil, dari benih dosa akan timbul akar dosa, dan kita berbuat dosa, kita biarin aja, nanti kita akan menjadi belenggu dosa. Melepaskannya sangat sulit. Ya. Banyak yang terikat belenggu dosa itu banyak. Saya punya kesaksian dari koko saya kan jual beli motor. Ini saya sudah banyak cerita juga pada David. Koko saya jual beli motor, dia punya anak buah. Ya. Anak buahnya kan kakak saya kan udah biasa udah percaya, udah lama-lama udah anak buah saya, anak buah koko saya. Dia kasih uang, ini lu pergi ke sana, bayar motor, ambil motor bawa ke sini, ya. Dikasih uang 11 juta untuk beli motor. Masalah koko saya kan sibuk, nggak mungkin dia sendiri ngambil ke sana, takutnya nggak dijagain. Dia pergi. Ketika dia pergi, kata pulang-pulang, duitnya kan ada, nggak pulang, motornya nggak ada. Itu namanya itu uangnya dibawa lari. Punya sedikit kok saya bilang, namanya si Romi. Dia itu terlibat judi online. Itu orang yang biasanya masih kerja posisinya, belum termasuk kaya, masih kerja makan gaji dia. Dia sikat uang bosnya. 3 bulan masuk. Puji Tuhannya, kok saya itu anak Tuhan yang taat. Kalau orang dunia, saya yakin percaya. Polisi datang, tuntut dia masuk penjara. Pokok saya bilang begitu. Saya kagum sama pokok saya, imannya saya jempolin. Saya itu berdosa besar. Kalau pokok saya dari dulu sejak remaja saya lihat dia datar aja. Bisa buat dosa, ketika dia marah segala macam. Tapi dosanya itu saya lihat nggak ada seperti judi, minum, mabuk. Itu bukan dia. Pokok saya itu. Sampai orang berbuat salah sama dia, nggak dihukum. Biarin ini, mana telepon, kapan mau masuk? Ketika dia masuk lagi, kalau bagi kita orang dunia, diterima nggak? Nggak bakal diterima. Tapi pokok saya hebatnya, masuk lagi. Awas lo ya, jangan begitu lagi ya. Karena gaji lo dimana cara bayar, gaji lo potong. Setiap ada penjualan motor kan 50.000 dapat 1 motor, terus sama gaji di motor. Sekarang